Oke Pak, ini kan saya banyak belajar juga sama Pak Lusius ya, sampai memberanikan saya untuk bisa KPR ini kan berkat salah satu berkat Pak Lusius ya Pak. Iya Pak, saya juga ingin bertanya nih, untung rugi beli rumah lewat KPR ini apa sih Pak? Untungnya dulu deh Pak, baru kita bicara buntungnya nih Pak. Untungnya sih ya, enggak lah ya. Lebih banyak untung. Oh lebih banyak untung. Lebih banyak untung karena kalau misalnya kamu nggak pakai KPR, sampai kapan mau nabung? Iya. Ada sih teknik-teknik tertentu ya, terutama ada dari orang-orang yang anggap misalnya oh ya kayak cara beli rumah tanpa pakai bank. Ada sih tekniknya, ada 1-2 di channel di YouTube juga ngajarin itu, tapi menurut saya kok agak terlalu lama. Jadi kalau pakai KPR, kamu bisa beli duluan, terus si rumah itu kan karena inflasi dia naik. Dengan catatan posisi rumahnya, lokasinya bagus, strategis. Kalau lokasinya nggak strategis ya repot juga, nggak naik-naik ya. Jadi naiknya rumah karena posisi strategis, sehingga ada tol dekat situ, ada rel kereta dekat situ, terus pertumbuhan penduduknya tinggi, sehingga dia potensial growth-nya naiknya cepat. Jadi dia tajam naiknya gitu, plus inflasi. Nah kalau kamu mau tahu untung apa enggak beli pakai KPR, kamu harus melihatnya 5-10 tahun ke depan, nggak bisa 2 tahun 3 tahun lagi. Long term ya. Karena di cicilan kamu, misalnya cicilan kamu 4 juta atau 3 juta sebulan, dari 3 juta yang kamu cicil ke bank itu, sebetulnya mungkin kamu ambil berapa tahun sih kemarin tuh? 15 ya? 20 tahun. 20. Nah, kalau 20 tahun tuh dari 3 juta tuh mungkin pokoknya tuh cuman 750.000 kali. 500.000. Aduh. Jadi kamu ngasih duit 3 juta ke si bank itu, 500.000 buat ngurangin, sisanya 2,5 juta masuk ke kantongnya si bank. Jadi tiap bulan kamu nyumbang bank itu 2,5 juta. Baik hati ya. Baik hati sekali. Nah, tinggal kamu hitung selama 5 tahun ke depan, 60 bulan kali bilanglah tadi 2 juta, 120 juta. Seandainya rumah kamu dijual 5 tahun lagi itu, untung apa enggak? Maksudnya si rumah itu dugaan saya, tempat yang kamu beli itu, kita nggak boleh sebut nama developernya, itu akan 2 kali lipat. Perkiraannya akan 2, karena masalah inflasi, kedua tempatnya memang bagus, tinggal nunggu tol. Kalau kereta kan udah ada. Jadi dengan 2 kali lipat, rumah berapa waktu itu harganya? Rumah yang saya beli kalau tunai. Iya. Kalau tunai sekitar 250 juta. Oke, berarti sekitar 5 tahun lagi tuh 500-an. Padahal kamu nyumbang ke si bank tadi kan bilanglah 2 juta, 3 juta kali 60 bulan. Jadi masih untung ya, masih untung. Belum lagi kalau ditarik sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun. Dan pada saat itu kan gaji kamu udah pasti naik. Apalagi kamu dapat jodoh cowok yang kemampuan bayarnya luar biasa. Begitu dapat langsung lunas. Itu luar biasa, ya kan? Jadi mendingan ya kita doa bersama-sama ya. Oke Pak, berarti lebih banyak untungnya ya Pak sebenarnya. Menurut saya, karena juga kenyataannya di praktek kita sehari jarang sekali orang beli rumah tunai untuk awal ya. Kalau nanti biasanya udah tunai itu kalau dia udah punya rumah kedua, ketiga, itu pun seringnya bukan tunai. Si properti dia yang 2 biji ini dijaminkan ke bank, dapat duit baru dibeliin tunai. Refinancing, tapi dia beli rumah berikutnya tunai sehingga dia bisa dapat murah karena dia punya bargaining power. Ya gitu, tekniknya begitu. Oke. Terus gini Pak, bagaimana jika di tengah jalan rumah mau dijual sedangkan masih KPR nih Pak, belum lunas, itu bisa nggak sih Pak? Kalau teknis sih bisa, cuman kalau secara hukum seolah-olah ya nggak bisa ya, karena itu kan punya jaminan, punya bank ya. Jadi dalam praktek, kalau mau benar harusnya misalnya kamu mau jual ke orang lain, kamu harus lunasi dulu ke si bank, misalnya outstandingnya 200 juta. Berarti kamu harus gimana caranya dapat 200 juta pelunasan ke si bank itu, baru si sertifikatnya keluar, surat keluar, baru bisa kamu pasarkan ke orang lain. Tapi dalam praktek yang kita temui adalah banyak sekali pembeli datang ke sini itu dia sudah terlanjur, pembeli ya, dia nggak tahu menahu bahwa si penjual ini masih dalam keadaan dijaminkan. Karena dia mungkin beli melalui pihak perantara dan lain-lain, ya nggak cerita. Dia nggak cerita nih kondisi dokumen, cuma ngasih fotokopi yang nggak gitu jelas. Jadi pada waktu dia ngasih DP, ternyata DP-nya itu dibuat pelunasan ke sana. Jadi itu sebenarnya berisiko. Karena dari titik si calon pembeli ini ngasih duit sampai dokumen itu lepas dari bank, sampai masuk ke notaris, sampai AJB itu bisa makan waktu 1 bulan. Belum lagi resiko udah kabur si penjualnya, tapi jarang lah ya. Atau mati di tengah jalan. Jadi dari titik seperti itu sampai di tengah jalan bisa meninggal, bisa cerai sama istri, bisa berantem, nggak rukun, sehingga dokumennya nggak sampai.
Jadi itu sebaiknya hati-hati sekali untuk pembeli, mereka harus cek dulu sebelum ngasih DP itu. Ya makanya di kantor kita ada cek before DP. Konsultasi terlebih dahulu ya supaya nggak terjebak dengan sertifikat bodong ya. Sertifikat bodong atau kondisi, ya kondisi sebenarnya belum siap jual tapi sudah ditawar-tawarkan ke orang. Dan terlanjur DP ya Pak, aduh itu benar-benar mengkhawatirkan nih. Terus bagaimana jika di tengah jalan KPR debitur meninggal? Ini gimana nih Pak? Dikubur lah. Iya. Gimana nih Pak? Apakah jadi milik bank atau jadi tanggungan keluarga? Nanti bersyukur ada asuransi, namanya asuransi jiwa kan, makanya setiap orang KPR jangan lupa dia memang selalu harus di-cover dengan asuransi jiwa otomatis. Jadi si ahli waris biasanya istri dan anak, dia nggak harus menanggung cicilan. Jadi dia nggak perlu nangis terlalu lama karena begitu nangis tiba-tiba bank bilang nggak usah dilanjutkan. Nah, itu aman kan? Jadi karena ada asuransi. Tapi saya pernah ngalamin ada satu kejadian kasihan juga. Si ahli warisnya nggak diganti karena ternyata si suami yang meninggal ini dia nggak jujur sama asuransinya, sama si banknya. Jadi dia bilang dia nggak pernah sakit, misalnya darah tinggi. Tapi ternyata pada waktu dia meninggal ada rekor di satu rumah sakit yang ditemukan oleh pihak asuransi bahwa pada waktu dia nutup asuransi itu sebetulnya dia sudah berisiko meninggal karena darah tinggi. Jadi akhirnya nggak diganti. Jadi nerusin cicilan, kasihan. Tapi jarang ya. Berarti pentingnya jujur dalam saat ini ya sebaiknya Pak? Begitu. Jadi asuransi sangat penting. Kalaupun asuransi yang dirasa kurang sih enggak ya, karena bank biasanya akan tetap mengcover sisa utang. Jadi selalu sisa utangnya berapa, begitu meninggal itu otomatis lunas. Oke, jadi aman ya Pak ya sebenarnya kalau ada cover asuransi itu Pak.